Jadi waktu kalah dari Uzbekistan, Sinteyong tuh sempat mengeluarkan pernyataan di media sosial terkait wasit. Cukup keras menurut saya sih pernyataannya. Dia menulisnya kurang lebih seperti ini, pemain asal Cina ini seharusnya tidak pantas lagi berada di sepak bola. Saya kaget dengan pernyataan itu. Untuk pelatih sekaliber Sinteyong memimpin tim nasional, dia representasi kita sebagai bangsa Indonesia, itu pernyataan yang keras. Yang wasit Cina itu. Jadi menurut saya sih dari sisi kultur sepak bola, nilai-nilai sepak bola ini keras. Dia sebut pemain Cina tidak pantas lagi ada di sepak bola, itu keras. Nah inilah yang sebetulnya saya tidak dalam frekuensi sama dengan pernyataan itu. Buat saya pelatih tim nasional dalam kondisi apapun, dia harus memberikan vitamin sepak bola bagi kita, publik bola. Jadi ada sesuatu yang kita dapat. Contoh waktu lawan Qatar, setujulah kita sepakat wasit itu cenderung ke Qatar lah sebagai tuan rumah. Ada beberapa keputusan yang kontroversial. Tapi yang kita tunggu adalah analisis pernyataan Sinteyong sebagai pelatih kepala misalnya. Yang saya dapat adalah ini bukan pertandingan sepak bola, ini komedi. Sama sekali nggak ada vitamin sepak bolanya. Nggak ada dia analisis misalnya kenapa timnya kebobolan lewat bola mati atau apapun lah. Yang bicara tentang teknik, yang bicara tentang taktik nggak ada. Nah yang menjadi menarik dari pernyataan-pernyataan itu ternyata seperti dinyatakan oleh Drone Emprit, apa semacam lembaga survei medsos gitu ya, itu pernyataan-pernyataan itu memancing netizen bereaksi. Jadi kembali naik lagi tuh, peaknya itu. Nah itu yang saya bilang, sebagai pelatih kepala jangan memprovokasi. Tapi dia harus memberikan sebuah vitamin bagi publik bola kita dalam konteks membangun gitu loh. Secara teknikal kita apresiasi, dia meloloskan Indonesia ke semifinal. Tetapi harus ada isinya juga. Nah itu sebetulnya yang menjadi concern saya Pak Karni. Saya bicara tentang bolanya, tetapi responnya memang saya juga nggak ngerti kenapa menjadi sangat membabi buta serangannya karena bukan menyangkut pada saya juga. Ini kan urusan bola gitu loh, bukan urusan keluarga. Tapi kemudian anak istri saya pun kena gitu loh. Akun IG-nya tersebar di mana-mana untuk diserang katanya begitu. Soal naturalisasi dibilang bahwa pelatih menganggap source-nya itu enggak cukup. Saya mau balik ke hakikat ya Bang Karni. Ketika pelatih asing didatangkan, kita butuh kemampuan lebihnya untuk memboosting kualitas timnas, kan begitu. Artinya dia adalah pelatih timnas Indonesia. Dia bukan sekedar pelatih timnas naturalisasi, kan begitu. Dalam prosesnya, kalau COVID, maksud saya negara lain pun kena juga COVID. Tapi Vietnam yang kena COVID pun kan konkret lah. Tahapan prestasinya ada gitu loh. Jadi maksud saya dalam menganalisis, singkirkan itu dulu, tetapi objektivitas bola aja yang dorong ke depan. Dalam proses memimpin Indonesia tidak serta-merta memang. AFF nggak dapat 2 kali kan gitu. SEA Games juga nggak dapat. Nah kenapa harus ada tuntutan? Karena pelatih tim nasional filosofi pekerjaannya memang for tomorrow, buat besok. Jadi result. Result itu bisa berbentuk trofi, misalnya di level ASEAN, atau berbentuk pencapaian. Pencapaian itu di level Asia misalnya. 16 besar, 8 besar, peringkat oke, fine gitu loh. Nah ketika tidak mampu, tidak achieve, lalu kemudian karena sumbernya, sebetulnya itu tanggung jawabnya. Ada Liga 1, terlepas segala kekurangannya, disitulah sumbernya. Disitulah gunanya pelatih untuk mencari, mengeksplorasi, menemukan potensi, kualitas, lalu dia poles supaya dia naik di level itu. Setiap pelatih sepertinya punya warisan. Luis Mia misalnya memoles siapa? Febri, memoles Evan Dimas, bahkan dia sempat mengatakan kalau mereka lahir di Spanyol maka mereka bermain di La Liga gitu kan. Jadi bukan persoalan bakat, tetapi persoalan environment sepak bola kita. Kan itu. Jadi kita nggak bicara bakat. Artinya
kita belum melihat sebuah kinerja yang luar biasa dalam menaikkan kualitas pemain. Misalnya Will Curver menemukan Risdianto. Risdianto dia temukan tidak sengaja jadi striker nasional yang luar biasa. Gitu loh. Kita pengen lihat apa sentuhannya, apa yang dia bangun, individual advance progress-nya, misalnya gitu kan. Ini kan ujian-ujian pertanyaan sepak bola gitu loh. Lalu naturalisasi datanglah dengan secara masif. Lalu bagaimana kita mengukur kinerja performan seorang pelatih profesional asing buat negeri kita? Kan kita harus uji, kita harus lihat gitu loh. Nah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul. Karena ketika naturalisasi itu datang sampai 3 plus 5 itu pun belum signifikan. Kita masih kalah 1-5 dari Irak di Basrah. Kita masih 1-1 dengan Filipina. Kita kalah 0-4 di uji coba dengan Libya. Kita kalah 0-5 dengan Iran. Lalu di Piala Asia kita masih kalah 1-3. Kita baru menang dari Vietnam 1-0. Jadi dengan segala masifnya naturalisasi kita baru menang 1-0. Tapi hype-nya dapat Pak Karni, betul. Menaikkan value timnas Indonesia, menaikkan gairah sepak bola Indonesia, menaikkan hype sepak bola Indonesia dapat lewat naturalisasi gitu loh. Tapi apakah policy ini adalah policy paling jitu? Kan belum tentu akan sustain gitu loh. Itu kan sebetulnya sudut pandang. Nah, apa yang membuat Indonesia misalnya menang di Hanoi 3-0? Menurut saya adalah penambahan 3 naturalisasi terakhir. Jay Izes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Lalu kalau kita mau secara terbuka pemikiran kita bebas secara sepak bola, maka kemudian saya mengajukan pertanyaan. Kalau begitu, apakah kemenangan ini karena faktor kualitas pemain naturalisasi atau kualitas kecerdikan, kecerdasan taktikal dari Sinteyong? Kalau kecerdasan taktikal Sinteyong dari kemarin-kemarin kali sudah dapat kan begitu argumennya. Hasil atau achievement apapun lah di level apapun. Kenyataannya kan enggak kemarin. Baru sekarang dengan naturalisasi yang begitu masif, terus penambahan yang sangat signifikan di senior, Tom Haye, Jay Izes, Ragnar Oratmangun, kita bisa menang dengan Vietnam 3-0 gitu loh. Kan itu pertanyaan kritisnya. Apakah itu soal saya? Bukan. Apakah itu soal STY? Juga bukan. Karena ini soal timnas Indonesia. Persoalan STY diperpanjang atau tidak itu urusan Ketua Umum PSSI gitu loh. Saya sebagai pengamat hanya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk dipikirkan. Untuk kita kelola gitu loh. Nah sekarang di Piala Asia U23 ini memang sebuah prestasi, kita harus akui gitu loh. Tetapi apakah itu pranaturalisasi? Menurut saya jangan dulu kita ambil kesimpulan itu. Naturalisasinya 4, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Rafael Strijk, dan Ivar Jenner gitu loh. Tetapi yang menonjol kemarin menurut saya Hernando Ari, lokal Persebaya, Rizky Ridho, lokal Persija, Rio Ilham, Persija, asal Banjarnegara, Jawa Tengah, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman, Marcelino, walaupun sekarang di Belgia dia besar oleh Persebaya gitu loh. Lalu ada Pratama Arhan walaupun sekarang di Korea dia besar di Semarang gitu loh. Nah, jadi kalau untuk 23 ini menurut saya yang kemarin dihina-hina local pride itu kasih kontribusi yang luar biasa besar. Nah, jadi soal source itu jangan kita langsung judgement source-nya enggak ada, source-nya lemah. Bukan itu. Justru dia punya tanggung jawab untuk menaikkan kualitas potensi pemain lokal supaya di level timnas mereka siap. Itu tugas Sinteyong. Secara sepak bola kan soal rasa aja Bang Karni dan teman-teman atau pemirsa. Soal rasa sepak bola, soal orgasme sepak bolanya aja gitu loh. Ketika kita lihat Rizky Ridho, Hernando Ari, ketika kita lihat Witan, ketika kita lihat Marcelino, kita merasa punya saham sepak bola. Kita publik bola Indonesia merasa punya saham sepak bola. Lewat Persebaya kah itu, lewat Persija kah, lewat Persib Bandung kah, lewat Semarang kah.
Jadi kita sebagai insan bola itu merasa ada saham sepak bola Indonesia di situ. Soal orgasme aja Pak Karni, orgasme sepak bola, soal rasa. Tapi mereka yang datang dalam bentuk akselerasi di puncak rantai proses sepak bola, namanya naturalisasi, kan mereka besar di Belanda gitu kan. Mereka besar di negaranya. Saham sepak bolanya adalah mereka besar di sepak bola negerinya. Apakah itu di Belanda ataupun dimanapun gitu loh. Jurus Sinteyong itu sebetulnya sampai titik ini dikatakan berhasil itu kan satu naturalisasi. Kalau versi saya nih pasti nanti diserang lagi sama netizen. 2, lemparan ke dalam Pratama Arhan. 3, jagoan di medsos. Dan sayangnya pelatih-pelatih kita yang dihina, direndahkan dengan sebutan local pride itu nggak jago nih di medsos, nggak jago pelatih-pelatih kita. Kedua, mereka juga belum pernah mengalami dukungan, fasilitas, support naturalisasi yang sebegitu masif seperti sekarang. Kalau di zamannya Christian Gonzalez kan paling Gonzalez, Bahdim, Irfan Bahdim. 2 ya? Ya cuma 2. Cuma 2 gitu loh. Jadi tidak menimbulkan pro kontra seperti sekarang. Selain juga waktu itu era medsos, buzzer itu belum ada gitu loh. Tapi sekarang kan sudah menjadi sangat kompleks. Era yang disebut post-truth katanya gitu loh. Dan waktu itu jumlahnya juga publik terima dan publik mungkin punya legitimasi terhadap itu. Tetapi sekarang terbelah, hanya mungkin yang berani speak up terbatas karena pola penyerangan di media sosial itu. Jadi itu tadi, kalau saya melihat bahwa apa jurus Sinteyong, apa strategi Sinteyong, 1 naturalisasi, 2 lemparan ke dalam Arhan, 3 adalah jagoan di medsos. Itu dulu pancingannya Bang Karni. Bukan hanya itu, apakah Anda lebih setuju proses seperti Christian Gonzalez dibanding sekarang? Ya karena sifatnya lebih natural kan, naturalisasi. Maksudnya seperti itu. Bahwa kemudian kan sekarang banyak kecenderungan karena main di liga kita, kualitasnya nggak jauh beda katanya gitu. Jadi kan kita berhadapan dengan publik. Berhadapan dengan argumen publik yang sangat membabi buta dalam menilai sesuatu gitu loh. Argumen bolanya sih dangkal.